kita masuk ke pertemuan yang terakhir seperti janji Bapak. Di pertemuan yang terakhir ini kita akan mempresentasikan tugas proyek kalian ya. Nah, udah siap semua ini. Oke ini. Cara Bapak mintakan untuk kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya, hasil proyeknya. Kelompok yang lain diperhatikan dan disimak dan sampaikan pertanyaan kepada kelompok 1. Jelas? Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Misalkan apa yang menjalani saya masalah Berenca. Nama saya Prinsip Korea. Silakan nama saya Jeng Basri Islam. Nama saya Kaifu Adensa. Nama saya Iman. Perkenalkan nama saya Daniel. Nama saya Abdul. Oke, lanjut. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek dari kelompok kami yang untuk membuat roket sistem rem mobil sederhana. Langsung saja kami akan mempresentasikan tugas kami yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ini merupakan prototip yang menjelaskan mekanisme kerja dari sistem rem pada kendaraan yang mana saat pengemudi menekan pedal rem gaya dari kaki diteruskan menuju master silinder. Master silinder kemudian menekan minyak rem sehingga menghasilkan tekanan hidrolik. Tekanan silinder roda pada masing-masing roda. Tekanan hidrolik memungkinkan pada silinder bergerak keluar dan mendorong kedua motor ke arah tromol. Nafas rem bergesekan dengan permukaan bagian dalam tromol yang sedang bergetar. Gesekan tersebut menghasilkan energi panas dan menyebabkan kendaraan tromol melambat hingga kendaraan berhenti. Ketika pedal rem dilepas, tekanan hidrolik menurun. Pegas kembali menarik sepatu rem kembali ke posisi semula sehingga tromol menentukan bebas kembali. Kita kerjanya itu seperti tenaga kaki lanjut ke pedal rem, lanjut ke master silinder, lanjut ke tekanan hidrolik, lanjut ke wire silinder, lanjut ke sepatu rem menekan tromol, lanjut ke gesekan dan akhirnya akan melambat atau berhenti. Untuk menekan kapas rem atau umpan tromol. Gesekan yang terjadi antara kapas dan tromol menghasilkan perlambatan putaran roda sehingga kendaraan dapat dikurangi kecepatannya atau dihentikan. Sistem ini masih banyak digunakan terutama pada roda belakang kendaraan motor luas, ekonomis dan efektif untuk membutuhkan pengereman normal. Pak, untuk mengajukan pertanyaannya kepada berdiri, sebutkan namanya. Saya dari kelompok 2 yang pertama ingin bertanya kepada kelompok 1. Saya dari kelompok 2 yang bernama Reza ingin bertanya pada kelompok 1. Apa fungsi utama sistem rem pada kendaraan? Fungsi utama sistem rem adalah untuk memperlambat pengetikan dan menjaga kendaraan tetap diam saat parkir sehingga keselamatan dan pengendalian kendaraan dapat terjamin. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oke. Silakan kelompok 3. Juga pertanyaannya kepada kelompok 1. Coba Pak. Silakan. Saya dari kelompok 3 yang bernama F ingin bertanya, mengapa sistem rem menggunakan prinsip hidrolik? Karena sistem hidrolik mampu menurunkan tekanan secara merata di seluruh bagian sistem rem sesuai hukum Pascal sehingga tenaga pengereman menjadi lebih besar dan ringan saat digunakan. Oke. Silakan tutup presentasi dari kelompok 1. Sekian dari kami. Saya Topik Balidaya. Lalu berikut saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 dipersilakan mempresentasikan tugas proyeknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Benjamin Barafi, Saya dari Jelas Panjaitan. Saya Ahmad Syawki. Saya Muhammad Irfan. Saya Dapat Diansyah. Saya Nika Putra Pertama. Saya Rais Maulana Nopal. Saya Abdul
mobil sederhana. Oke, silakan lanjut. Langsung saja, di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang akan dijelaskan oleh teman saya, Reza Julianda. Ini merupakan prototipe yang menjelaskan mekanisme kerja dari sistem rem pada kendaraan, yang mana pada saat pedal rem bekerja, tekanan minyak rem mendorong piston di dalam kaliper sehingga kampas rem menjadi cakram dan menentukan gesekan untuk memperlambat atau menghentikan kendaraan. Selain itu, kaliper juga berfungsi menjaga posisi kampas rem agar tetap sejajar dan bekerja dengan stabil saat proses pengereman. Jika diurutkan aliran kerjanya dari pedal rem menuju brake booster, menuju master silinder, menuju minyak rem, menuju pipa selang rem, menuju kaliper, menuju piston, menuju kampas rem, menuju cakram, dan terakhir membuat dan berhenti. Kesimpulannya adalah prinsip kerja rem cakram pada mobil menggunakan sistem hidrolik yang mengubah tekanan pedal rem menjadi gaya penjepit pada cakram. Tekanan hidrolik dari master silinder diteruskan menuju kaliper sehingga piston menekan kampas rem ke cakram. Gesekan antara kampas Dari oleh kelompok 2 penjelasan tentang prototipe sistem rem sederhana ini tadi. Selanjutnya silakan buka sesi tanya jawab, ketua. Dari hasil presentasi kami tadi, kami membuka sesi tanya jawab. Pertanyaan, Oke, untuk sesi tanya jawab ini Bapak akan acak. Silakan kelompok 4 ajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Oke. Bagaimana proses perubahan energi pada sistem rem? Oke, silakan kelompok 2 dijawab. Ya, kami dari kelompok 2 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana proses perubahan energi pada sistem rem? Jawabannya adalah saat rem bekerja, energi berat atau energi kinetik kendaraan berubah menjadi energi panas akibat gesekan antara kampas rem dan cakram atau tromol. Bagaimana kelompok 4? Oke, sudah diterima. Silakan dulu. Selanjutnya silakan ajukan pertanyaan kelompok 1 kepada kelompok 2. Bapak saya Maki, saya ingin bertanya pada kelompok 2. Mengapa sistem rem menggunakan prinsip hidrolik? Nah, mengapa sistem rem menggunakan prinsip hidrolik? Silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa sistem rem menggunakan prinsip hidrolik? Jawabannya adalah karena sistem hidrolik mampu meneruskan tekanan secara merata ke seluruh bagian sistem rem sesuai hukum Pascal, sehingga tenaga pengereman menjadi lebih besar dan ringan saat digunakan. Oke, bagaimana kelompok 1? Sudah puas dengan jawabannya? Oke. Silakan tutup presentasinya. Sekian hasil presentasi kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri tepuk tangan. Kenapa nggak berani? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Pagi. Kami dari kelompok 3 yang beranggota. Perkenalkan nama saya Ahmad Farhan. Perkenalkan nama saya Muhammad Dev. Perkenalkan nama saya Ahmad Suparezi. Perkenalkan nama saya Raya Ramadan. Perkenalkan nama saya Benediko. Perkenalkan nama saya Rani Pratama. Ini kami akan mempresentasikan hasil tugas proyek dari kelompok kami, yaitu membuat prototipe sistem rem mobil sederhana. Langsung saja kami akan mempresentasikan tugas kami yang dijelaskan oleh teman saya. Oke, silakan. Ini merupakan prototipe yang menjelaskan mekanisme kerja dari sistem rem pada kendaraan, yang mana saat pengemudi menekan pedal rem, gaya dari kaki terus menuju master silinder. Master silinder kemudian menekan minyak rem sehingga menghasilkan tekanan hidrolik. Tekanan minyak rem dialirkan melalui pipa rem menuju silinder roda pada masing-masing roda. Tekanan hidrolik membuat silinder bergerak keluar dan mendorong kedua silinder ke arah tromol. Kampas rem bergesekan dan menemukan bagian dalam tromol yang sedang berputar.
besar. Gesekan tersebut menghasilkan energi panas yang menyebabkan putaran tromol melambat hingga kendaraan berhenti. Ketika pendulum dilepas, tekanan hidrolik menurun. Pegas menggalikan cepat kembali ke posisi semula sehingga tromol dapat berputar bebas kembali. Secara singkat, sistem kerja itu seperti mengangkat kaki langsung ke pengganti, lanjut ke mastering silinder, lanjut ke tekanan hidrolik, lanjut ke well silinder, lanjut ke spakule menekan. Tromol lanjut ke gesekan dan akhirnya kendaraan melambat dan berhenti. Kesimpulannya, prinsip kerja dari tromol pada mobil menggunakan sistem hidrolik yang mengubah tekanan minyak air menjadi gaya mekanis untuk menekan pantas ring ke permukaan tromol. Gesekan yang terjadi antara kapas dan tromol menghasilkan penyampaian utara roda sehingga kendaraan yang berubah di kecepatannya akan ditunjukkan. Sistem ini masih digunakan terutama pada roda minimal kendaraan kuat, ekonomis dan efektif. Kebutuhan mobil normal. Oke, silakan buka sisi tanya jawabnya, Bang. Oke, dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ada pertanyaan dari kelompok 4. Kelompok 4, request dulu ya sahabat. Silakan kelompok 4. Silakan jawab pertanyaan. Request ya. Oke, silakan. Apa penyebab rem menjadi tidak pakai? Apa penyebab rem itu tidak pakai? Nah, kenapa? Karena nggak ada orang yang bawa mobilnya, mana pakainya ya kan? Ada bijak remnya. Silakan. Saya akan menjawab dari kelompok 4. Beberapa penyebab yaitu kampas rem haus, mesin bocor, adanya udara pada sistem hidrolik atau cakram dan tromol yang sudah haus. Bagaimana kelompok 4? Sudah puas? Oke. Selanjutnya kelompok 2 ini bertanya sama kalian. Jadi silakan kelompok 2 ajukan pertanyaan banyak-banyaknya. Nah, ini penutupan ini. Silakan. Nama saya ini dari pertanyaan kelompok 3. Coba kamu jelaskan apa perbedaan prinsip kerja dari cakram dan tromol. Nah, coba kamu jelaskan Bang. Apa perbedaan prinsip kerja dari tromol dan cakram? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 2. Cakram bekerja dengan cara menjepit cakram menggunakan kapas rem, sedangkan rem tromol bekerja dengan cara menekan batu rem ke bagian dalam tromol. Bagaimana kelompok 2? Oke. Ya, terakhir kelompok 1. Silakan ajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Apa perbedaan ATS dan HSS? Saya dari kelompok 2 ini ulang pertanyaan. Kenapa minyak rem harus diganti secara berkala? Nah, kenapa minyak rem harus diganti secara berkala? Dipersilakan. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Karena minyak rem dapat digunakan sebagai air dan mengalami penurunan kualitas. Suaranya. Sehingga kemampuan dan tekanan menjadi kurang maksimal. Bagaimana kelompok 1? Oke. Silakan tutup pertanyaannya. Sudah tutup. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 3. Ada salam mengucapkan pertama maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil dari tugas proyek mereka. Silakan kepada kelompok 4. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Kenapa nama kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil proyek tentang penerima sederhana. Oke. Siapa aja yang mau tanya Bang? Kenalkan. Kami dari kelompok 4 yang beranggota. Perkenalkan, nama saya Selamat Sirait. Oke. Perkenalkan nama saya Christopher Siregar. Oke. Perkenalkan nama saya Bibi. Oke. Oke. Perkenalkan nama saya Agar Rubian. Nama saya Yonat. Oke. Lanjut, tidur. Kami di sini akan menjelaskan bagaimana
bekerja dalam sistem sederhana. Di sini kami akan dari sistem rem pada kendaraan yang mana pada saat pedal rem diinjak, tekanan minyak rem mendorong piston di dalam kaliper sehingga kampas rem menjepit cakram yang menghasilkan gesekan untuk memperlambat atau menghentikan kendaraan. Selain itu, kaliper juga berfungsi menjaga posisi kampas rem agar tetap sejajar dan bekerja dengan stabil saat proses pengereman. Cara kerjanya dari pedal rem, breaker booster, master cylinder, minyak rem, pipa atau saluran rem, kaliper, piston, kampas rem, cakram, roda melambat atau berhenti. Kesimpulannya, prinsip kerja rem cakram pada mobil menggunakan sistem hidrolik yang mengubah tekanan pedal rem menjadi gaya penjepit pada cakram. Tekanan hidrolik dari master silinder diteruskan menuju kaliper sehingga piston menekan kampas rem ke cakram. Gesekan antara kampas dan cakram mengubah energi gerak menjadi panas sehingga kendaraan dapat diperlambat atau dihentikan dengan aman dan efektif. Oke, terima kasih Ibu telah menyampaikan presentasinya. Silakan buka sesi tanya jawab. Apakah dari kelompok lain ingin bertanya? Ya, silakan kelompok 3 ajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Perkenalkan namanya dan ajukan pertanyaannya. Saya dari kelompok 3. Apa fungsi utama sistem rem pada kendaraan? Apa fungsi utama sistem rem pada kendaraan? Apa fungsi utama sistem rem pada kendaraan? Sudah bisa? Kelompok 4? Nah, silakan dijawab. Dari kelompok 3. fungsi rem dalam kendaraan. Jawabannya adalah fungsi utama rem adalah untuk memperlambat dan menjaga kendaraan keterdiam dan parkir sehingga keselamatan dan pengendali kendaraan bisa terjaga. Oke, bagaimana kelompok 3? Oke, terima kasih. Silakan tutup presentasinya itu. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf kalau ingin ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ayo kawan. Sistem rem. Oke. Sukses. Giat belajar selalu berusaha, SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk